Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini, tanggal 5 Januari, judul renungan kita, Senang berbuat baik seperti Yesus. Ayat hafalan, Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Yesus datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, adalah oleh karena kasih. Kasih yang berakar di hati Yesus menjadikan dia otomatis untuk senang berbuat baik. Setiap kali ia melihat orang-orang yang berkekurangan, yang lemah dan lelah, maka tergeraklah hatinya untuk menolong dan berbuat baik. Pada satu ketika Yesus pergi, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 14. Kemudian disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 19 sampai ayat 20 bagian A. Perbuatan baik yang Yesus lakukan adalah menolong banyak orang sesuai dengan kebutuhannya. Orang yang dilihatnya lelah dan lapar, dia memberikan mereka makanan dan sampai kenyang. Ketika dia melihat orang yang sakit apapun itu, dia berbuat baik untuk menyembuhkan mereka dari berbagai penyakit yang dideritanya. Bahkan oleh karena kasihnya yang begitu besar, dia pun mau berbuat baik dan menghidupkan orang muda, anak seorang janda di kota Nain yang sudah mati. Dia tidak membatasi dirinya untuk berbuat baik hanya kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya. Dia pun mau berbuat baik bahkan kepada orang yang memusuhinya. Dan dia mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Inilah pengajaran Yesus. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 27. Inilah bukti bahwa Yesus itu adalah sahabat yang terbaik dan setia. Ia mengasihi dengan hatinya dan dia berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada yang membencinya sekalipun. Jadikanlah Yesus menjadi sahabatmu dan belajarlah untuk senang berbuat baik.